Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua, admin Ardari Official. Udah lama ya gua nggak curhat depan kamera kayak gini ya. Udah lama juga gua nggak bikin konten di channel YouTube gua. Itu terakhir kapan ya gua lupa lah. Gua harus lihat tanggal lagi tuh di tanggal uploadannya kan. Banyak banget yang gua udah jalanin di tahun ini, di tahun kemarin. Ya, penuh dengan kesedihan sih, tapi gue berusaha untuk bisa tegar, gue berusaha untuk bisa jalanin, karena bagaimanapun juga ya Tuhan udah ngasih kita banyak kehidupan yang harus kita jalani gitu. Jadi ya udah ikhlasin aja gitu, nikmatin ya kan, udah gitu jalani gitu. Pasti ada sakitnya sih, di situ semua ada sakitnya, dan kita berusaha untuk bikin rasa sakit itu tuh jadi nggak kerasa gitu. Ya udah, enjoy aja, nikmatin aja gitu, entah lu itu caranya berlibur atau dengan cara nongkrong sama teman lu gitu untuk melepas rasa sakit itu. Ya gue dalam posisi seperti itu sih men. Jadi ya kayak sekarang inilah. Jadi kebetulan ya adik gue yang paling kecil ya kan, yang dulunya kita main bareng ya kan, dibully bareng gitu, main ke sana ke sini bareng gitu kan, apa-apa bareng. Jadi nggak nyangka aja gitu dia udah nikah gitu kan, udah dapet jodohnya ya gitu. Karena emang dia juga pacaran udah lama gitu, dari SMP kan. Wajar sih gitu, udah waktunya merit gitu kan, udah wajar lah menurut gua, karena mereka juga pacaran udah lama banget gitu. Dari cinta monyet jadi cinta serius gitu kan. Ya udah, gue sih ikhlas aja gitu kan ya, walaupun istilahnya diri gue sebagai abangnya gitu belum punya pendamping gitu kan, belum punya istilahnya orang yang diseriusin gitu kan. Yang gue rasain sih cuma kegagalan aja dulu kan dalam percintaan tuh kan. Di YouTube gue juga udah gue pernah bahas sih masalah kayak gue asam permasalahan gue sama mantan gue gitu kan, percintaan gue, kehidupan istilahnya circle gue sendiri, terus apa namanya tentang percintaan gue sendiri, itu semua kan hampir semua sih udah gue bahas di channel ini ya. Masalah apa ya, lebih ke pribadi guanya sendiri gitu. Jadi ya ini gue nge-record di hari dimana setelah pernikahan hari gue sih kan. Hari ini hari Senin, pernikahan hari gue hari Minggu, jadi gue bisa nyantai sih hari ini ya, nggak terlalu ribet lah, karena ribetnya udah berlalu gitu. Sekarang tinggal istirahat aja gue gitu, dan merencanakan planning berikutnya gue mau ngapain gitu kan setelah ini semua terjadi gitu. Dan by the way juga gue pernah bilang kan ke kalian semua penonton nih di channel ini, gue bakal hijrah gitu kan, dan itu ya emang harus direalisasikan gitu sekarang ini. Dan gue juga lagi merencanakan semuanya gitu kan. Setelah adik gue udah nikah ini ya gue harus bersiap-siap gitu ya. Sebenarnya gue sedih sih men, gue ini sebenarnya sedih, gue tuh pengen banget nangis, keluar air mata gitu. Cuman kalau di depan kamera gini gue kayak nggak bisa gitu. Kayak apa ya, kalau orang istilahnya nangis di depan kamera tuh kayak di dramatisir gitu, kayak sosok drama lo apa gimana gitu. Tadi aja ini sebelum recordnya gue sempet nangis dulu men, jadi gue lepasin dulu lah biar nanti di kamera ngomongnya gampang gitu kan ya gitu. Mata gue agak-agak sembab gitu, kayak orang ini apa kayak orang ngantuk. Jadi gitu, gue tuh sempet nangis dulu kan. Nangis tuh karena gue mikirin diri gue sendiri, anjir kok gini gitu, perlahan demi perlahan kok ke apa ya, gue kehilangan orang-orang yang emang dekat sama gue gitu kan. Dan kebahagiaan juga hampir semuanya tetap diambil gitu. Kayak contoh misalkan gue yang dulunya kecil sama dia gue bareng, yang sekarang udah gue lepasin gitu kan. Udahlah hidup rumah tangga, punya kehidupan yang baru gitu kan. Udah gitu orang tua gue juga istilahnya kayak, wah gue bernaung sama mereka, gue butuh support mereka. Tahu-tahu ya Tuhan udah ambil mereka di kehidupan selanjutnya. Ya gue bisa apa gitu kan, ya nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngambil hikmahnya aja gitu. Ke sepeninggalan orang tua tuh gue dapet apa, dan gue dapet ilmu apa gitu kan. Ya itu men, jadi ya semua tahu-tahu datang aja gitu, datang aja, dan gue ngerasa kok gini gitu. Pasti gitu kan, why gitu, apa ini yang dinamakan dengan rasa sakit yang sebenarnya atau gimana gitu kan. Gue merasa bingung aja gitu. Dan gue apa ya, kayak
ya ngerasa kasihan sama diri sendiri aja sih gitu. Jadi ngerasa gue tuh bingung aja gitu, kok kayak gini gitu kan, kenapa gue merasakan ini semua, sampai tuh gue berusaha untuk mempelajari semuanya gitu. Kenapa gue nyaksiin semua, kayak misalnya pernikahan saudara gue gitu, kenapa nggak gue duluan gitu ya kan. Ternyata ya gue ngambil hikmah sendiri sih gini, mungkin ini adalah referensi ketika gue nanti mau menikah, apa yang gue harus lakukan, jadi nggak kaget gitu kan. Sama juga ketika gue kehilangan orang tua, ini referensi gue kehidupan ke selanjutnya gitu. Ketika gue rumah tangga ya kan, udah punya kehidupan baru, jadi nggak kaget gitu kalau dengan sikap orang tua, pelajaran yang diambil dari orang tua waktu ngasuh gue gitu. Jadi gue nggak kaget nantinya. Dan memang bener sih, ketika orang tua nggak ada ya gue kehidupan mandiri gue ya pakai perlahan demi perlahan ya naik gitu. Kayak gue contoh sederhana gini lah men, kayak kita dulu bocah lah, sebagai anak laki-laki kan pasti males ngebantuin orang tua, istilahnya nyapu, ngepel, cuci piring gitu kan. Nah disinilah anak laki-laki itu ketika diuji kemandiriannya itu ketika orang tua emang udah nggak ada gitu. Menurut gue sih gitu. Jadi ketika orang tua udah nggak ada, mereka berusaha untuk mandiri, entah itu contoh sederhana kayak nyuci piring, nyuci baju gitu kan, mereka sendiri gitu. Apalagi ke level yang lebih tinggi lagi tuh kayak dia masak gitu kan, merawat, misalkan dia punya adik, merawat adiknya gitu kan ya, itu ujiannya di situ. Itu kemandiriannya itu di situ, di tesnya. Ketika kehilangan orang yang disayang, mereka berusaha untuk belajar mandiri, ya udah di situ level up kehidupan dia secara mandiri. Itu menurut gua tuh di situ gitu. Makanya kasarnya gini, kayak misalkan orang males-malesan gitu, kasarnya gini, lu kehilangan orang tua pasti bakal tahu rasanya kayak gimana, jadi dia nggak bakal males lagi gitu. Makanya Tuhan ngasih gua kehidupan kayak gini ya, kayak gua ibaratkan disentil aja gitu. Tuh, nih lo, lu jangan males lagi, dan lu udah nggak ada orang tua, jadi lu harus mandiri gitu, nggak bakal bisa males-malesan lagi. Menurut gua ya, menurut perspektif gua gitu tentang diri gua sendiri gitu. Nah gue juga kemarin setelah pernikahan adik gue juga jadi tahu gitu, kayak saudara-saudara pada respect, teman-teman gue juga gitu. Jadi kayak ketika adik gue udah nikah kan, mereka kan taunya gue di sini sendirian, jadi nggak ada orang tua gitu kan. Gue juga penghasilan belum tentu gitu, belum misalnya kayak orang-orang lah udah kerja, ada duit hasil, ada gaji gitu. Kalau gue kan enggak gitu kan, kayak ya kalau ada rezeki ya diambil gitu kan, kalau ada proyekan gue ngikut gitu, kayak gitu-gitu aja, serabutan lah istilahnya lah, kayak gitu men. Makanya mereka mikirnya gitu, respect kayak gitu, kayak takutnya gue kenapa-napa sendirian gitu kan di rumah, kayak gitu. Gue jujur aja, gue tipe orang yang emang dari kecil ya, gue tuh orang yang emang nggak bisa sendiri gitu loh, butuh support dari orang-orang sekitar. Kayak contoh sederhana, gue waktu kecil ya, gue ini ceritain masa lalu aja sih. Waktu kecil gue itu pasti punya temen tuh banyak gitu, kayak apa ya, ayo nongkrong gini-gini, gue butuh support mereka gitu. Gue aja pernah inget banget, gue jadi bos itu jadi ketua geng gitu. Tapi gue jadi ketua itu nggak egois kayak gue tuh jago gini-gini, enggak. Gue justru malah ngegandeng mereka gitu, ngegandeng anak buah gue gitu. Ayo barengan ini, ayo sama gue barengan gini, ini lawan dia tuh, ini ramean gitu. Jadi kayak nggak, istilahnya udah lu maju duluan gini-gini, tahu-tahu ditinggal aja anak buah kitanya gitu. Enggak, paling gue gini doang, lu maju duluan, nanti gue di belakang lu gitu. Jadi saling membantu gitu. Kalau gue dari kecil begitu men. Udah apa ya, gue udah mulai merasakan yang namanya leadership gitu, ngebantu orang ngebantu bawahan kita gitu kan. Zaman dulu tuh, zaman nongkrong kan, bocah-bocah kayak misalnya main bola atau apa gitu kan, diserahinnya tuh ke gue. Mungkin karena badan gue gede apa gimana kan, gue nggak ngerti juga sih. Nah dites lagi leadership itu ya udah masa-masa sekarang aja, ketika gue kuliah ya kan. Udah gitu keluar kuliah, gue yang namanya membangun organisasi, dan baru-baru ini juga gue membangun yang namanya komunitas di Discord gitu kan, komunitas game gitu. Ya udah gue belajar dari situ aja, komunitas game The Sims ya kan. Udah gue belajar dari itu semua sih, masalah leadership gitu, gimana gue caranya untuk memanage mereka gitu kan, mendata mereka gitu kan, sama sosialisasi gitu. Jadi nggak sembarangan aja gitu. Jadi intinya tuh apa yang gue lalui adalah apa ya, sebuah pelajaran gitu.
jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia menurut gue. Kayak gue kehilangan kedua orang tua gitu kan, terus gue juga membebaskan adik gue untuk bisa kehidupan yang baru gitu. Gue tuh nggak ada sia-sianya itu semua, jadi ada pelajarannya gitu. Kedua orang tua nggak ada, gue dapet kemandirian gitu kan, mendapatkan ilmu bagaimana gue bertahan hidup dengan secara sendiri gitu kan. Dan akhirnya final chapternya adalah ketika adik gue menikah gitu. Gue udah ngerasa wah ini final chapter gue untuk belajar mandiri gitu kan. Dan gue hijrah akhirnya gitu kan, tinggal di orang lain gitu, nggak ada sangkut pautnya sama saudara gitu kan. Dan gue berusaha belajar di situ nantinya, belajar lebih lengkap lagi bagaimana caranya gue benar-benar mandiri, punya usaha dagang sendiri kayak gitu kan, bisnis atau segala macam investasi gitu. Gue berusaha di situ, walaupun istilah saudara gue ada yang bilang udah kamu jadi ini aja, adalah saudara gue bilang udah sesuai dengan titel gini-gini, belajar dengan sesuai titelnya kan, kuliah gue kan IT, udah belajar bikin web ini segala macam. Gue sebenarnya menghargai itu, cuman di sisi lain jati diri gue, hati gue tuh kayak pengen belajar sesuatu yang di luar dari akademis itu gitu loh. Wah gue suka namanya dagang nih, gue pengen dagang aja lah. Gue tuh pengen jadi businessman sih, cita-cita gue gitu. Kenapa nih? Orang pasti selalu bertanya gitu, kenapa sih? Temen gue juga pernah ada tuh yang nanya, lu kenapa sih keke banget nggak mau kerja gitu, pengen jualan gitu. Gue pikiran gue cuma satu, men. Gue nggak mau istilahnya punya anak gue nggak dapat apa-apa dari gue gitu. Jadi istilahnya gue kalau punya usaha gue bisa gue wariskan ke anak gue turun menurun gitu, seenggaknya berapa turunan kek gitu kan. Jadi mereka ketika ditinggal orang tua tuh mereka ada sesuatu yang bisa mereka kerjakan gitu kan. Kita kan nggak tahu karakter orang lain kayak gimana. Siapa tahu anak kita punya karakter emang kayak apa ya, leadership banget gitu, nggak mau dikekang sama atasan, nggak mau yang namanya dikerjain sama perusahaan, dia mau usaha sendiri. Siapa tahu kan kita punya anak yang kayak gitu. Makanya gue mau buat jaga-jaga aja sewaktu-waktu kalau emang kita punya anak yang tipe rebellion kayak gitu ya kan, menantang sistem atau segala macam, itu kan nggak cocok dia jadi buruh ya kan. Jadi anak gue tuh mereka nggak cocoknya mereka jadi bos gitu. Makanya gue mempersiapkan itu gitu kan. Ya walaupun usaha kecil ya, kayak contoh kita punya usaha warung atau sembako atau dagang bakso, seenggaknya kan kalau usaha udah maju kan bisa diwariskan kayak gitu, men. Gue apa yang mikir jauh ke sana gitu loh. Apa yang gue lalui, apa kehidupan gue tuh apa yang gue pikir planning ke sana gitu. Gue nggak pernah yang namanya istilah stuck di sini gitu. Udahlah jalanin aja gitu. Tapi di sisi lain walaupun gue bilang jalanin aja, gue selalu mikir ketika nanti tuh gue mau ngapain gitu loh, ya kan. Next chapter tuh gue ngapain gitu kan. Seperti contoh video inilah, gue sebagai orang yang emang ceritain pengalaman hidup gue, dan judul video ini juga gue bakal namain the next chapter sih, kehidupan gue selanjutnya gitu. Gue bakal ngapain gitu kan ketika semua di keluarga gue istilahnya udah menempuh hidup baru gitu kan. Kayak kedua orang tua gue yang menempuh hidup baru gitu, kayak menempuh hidup baru tapi di dimensi lain gitu ya kan. Entah itu dia di mana gitu kan, di alam barzah dia lagi ngapain, itu kita nggak tahu, urusan yang maha kuasa. Yang penting kan mereka udah ke kehidupan yang baru. Begitupun juga kakak gue yang cewek, adik gue yang cowok, mereka kehidupan yang baru gitu. Itu tapi masih satu dunia gitu doang bedanya gitu. Maka ini gue lagi menentukan diri gue sendiri. Semua keputusan masa depan gue ya ada di tangan gue gitu. Ya gue bakal mau jadi apa ya tergantung guanya gitu. Dari sekarang mau gue tuh awal chapter ini, the next chapter ini gue mau ngapain gitu, itu menentukan di masa depan nanti. Kayak misalkan gue belajar usaha, ke depannya ya siapa tahu gue jadi pengusaha beneran gitu kan. Kayak sekarang gue ngelamar kerja, dapet kerjaan, diterima, ya siapa tahu gue bisa jadi bos di sana gitu, men. Gue selalu berpikir gitu. Apa yang gue rencanain sekarang yaitu resikonya ya di masa depan nanti bakal jadi apa gitu. Makanya gue juga selalu menerima saran-saran dari teman gue, saudara gue gitu kan. Bagaimana gue caranya selanjutnya melangkah ke depannya gitu, mau ngapain gitu. Gue juga menerima saran-saran mereka gitu. Gue berterima kasih banget lah, respect sama mereka gitu. Dan bahkan gue nggak bisa ngasih apa-apa buat mereka yang istilahnya bantuin gue gitu kan, menerima gue kalau lagi curhat gitu kan, kalau lagi bete gitu. Ada beberapa teman gue yang emang respect gitu kan, dan gue bakal naikin level mereka tuh ke level saudara gitu, bukan sekedar temen doang gitu, ke level saudara gitu. Gue bakal anggap mereka ke level saudara.
Karena bagi gue kalau teman yang fair, teman yang solid itu bukan teman menurut gue, tapi saudara sih. Udah ke level saudara gitu aja men. Nah jadi gitulah curhatan gue ya di konten kali ini. Gue merencanakan sesuatu untuk kedepannya ya kan, hijrah segala macem. Gue juga mau mempersiapkan diri biar jadi lebih baik lagi, dan semoga aja sih ketika gue hijrah gue bisa ngisi konten yang banyak lah, yang lebih fun gitu kan, yang lebih apa ya, yang lebih terkonsep. Itu nggak cuman ngomong kayak gini gitu. Gue juga pengen jadi orang yang istilahnya kata orang mah sukses gitu kan. Terkadang gue juga nggak tahu kadar sukses itu gimana gitu. Bahkan sekarang aja gue nggak tahu kadar kebahagiaan sejati itu seperti apa sih gitu kan. Gue masih belajar tentang itu men. Kebahagiaan sejati, cinta sejati itu seperti apa gitu kan. Kayak kesuksesan yang abadi, bukan ya, nggak semua kan nggak ada yang abadi. Sukses sejati itu seperti apa sih gitu kan. Gue masih mempelajari itu men. Makanya istilahnya gue perlu banyak belajar lah, walaupun umur gue 26 tahun ya, sebentar lagi 30, tapi seenggaknya gue harus belajar banyak hal gitu sebelum gue mencapai umur 40 gitu kan. Itu aja sih gue ke diri gue sendiri. Jadi suatu saat tuh gue jadi bisa mengajarkan ke orang lain, atau ke anak gue, ke generasi gue gitu. Oke gitu aja lah curhatan gue kali ini. Gue juga gak mau nangis-nangis sih. Gue tuh pengennya tuh di depan kamera tuh fun, tersenyum gitu kan, seru-seruan, ngobrol curhat banyak tentang masa lalu yang menyenangkan gitu, atau merencanakan masa depan yang emang bikin kita harus jadi sukses gitu kan. Gue pengen yang kayak gitu di depan kamera itu. Gue nggak mau banyak drama, karena kehidupan gue juga udah penuh dengan drama ya, drama langsung dari Tuhan yang dia kasih ke gue gitu. Oke gitu aja, thank you yang udah dengerin curhatan gue yang nggak jelas ini. Terima kasih yang udah subscribe juga sih ya, udah ngedukung gue, walaupun yang nonton semakin lama semakin dikit, tapi ya udahlah, namanya juga gue iseng-iseng di media sosial, udah hadapin aja, jalanin, nikmatin aja lah. Oke, thank you, see you again, bye bye.